Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan fikrah falsafiyah. Judulnya akal gamblang atau akal sehat. Akal gamblang atau akal sehat adalah istilah yang digunakan dalam konteks sehari-hari untuk merujuk pada kemampuan berpikir yang sederhana, jelas, dan rasional yang dimiliki oleh seseorang. Akal gamblang adalah atribut penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu seorang untuk menghadapi berbagai situasi dengan cara yang lebih efektif dan masuk akal. Ini juga merupakan landasan bagi pemikiran ilmiah dan pemecahan masalah yang efektif. Secara ilmiah, konsep ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Proses berpikir. Akal gamblang melibatkan kemampuan seseorang untuk berpikir secara logis, objektif, dan rasional. Ini mencakup kemampuan untuk mengamati, menganalisis, dan merespon informasi atau situasi dengan cara yang masuk akal. Oleh karena itu, ilmu logika dalam Islam disusun dari premis-premis kuat yang berdasarkan pada ilmu akal gamblang. Seperti ini misalnya, sebab selalu mendahului akibat. Artinya, jika sebabnya hilang, maka akibatnya juga hilang. Contoh lagi, sebagian lebih kecil dari keseluruhan. Misalnya saya mengatakan sebagian umat Islam, itu berarti jumlahnya lebih kecil daripada seluruh umat Islam. Sesuatu yang tidak punya, tidak akan bisa memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak mempunyai uang misalnya, ya tidak mungkin dia memberi uang kepada orang lain. Selanjutnya, pikiran gamblang, akal sehat itu, contohnya adalah dua hal yang kontradiktif, tidak akan pernah terjadi dalam waktu secara bersamaan. Itu tidak mungkin. Atau istilahnya kalau dalam ilmu mantek itu disebut tanakut. Dua hal yang kontradiktif tidak akan pernah terjadi dalam waktu secara bersamaan. Misalnya, pada waktu pukul 1, Amir sholat di Masjid Al-Falah Ngenuk. Tapi ada orang lagi mengatakan bahwa si Amir pada jam 1 itu sholat di Masjid Janmek Sayung. Itu tidak mungkin keduanya benar. Dan kaidah-kaidah akal yang niscaya semacam itu. Itulah yang saya maksud dengan akal gamblang atau akal sehat. Maka logika dalam khazanah ilmu-ilmu Islam terjaga keobjektifannya. Yang kedua, kepatuhan pada fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah pernyataan yang membuktikan kebenaran sebuah teori. Jadi kalau sesuatu itu disebut fakta, kita harus memperhatikan teori mana yang dibuktikan dengan fakta itu. Seorang dengan akal gamblang cenderung berdasarkan fakta yang terbukti dan bukti yang ada. Mereka tidak cenderung menerima klaim, pengakuan, atau keyakinan tanpa bukti yang memadai. Yang ketiga, pemikiran kritis. Akal gamblang juga mencakup kemampuan untuk melakukan pemikiran kritis, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi argumen, mengidentifikasi kesalahan logika, dan membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan informasi yang ada. Mengevaluasi argumen itu ya tugasnya ilmu logika itu. Mengidentifikasi kesalahan logika ya juga dengan ilmu logika itu. Yang keempat, kemampuan penalaran. Seorang dengan akal gamblang mampu merumuskan argumen yang kuat dan memahami alur penalaran yang logis. Mereka dapat menyusun premis-premis dan kesimpulan yang masuk akal. Ini juga kaitannya dengan ilmu mantek atau logika, terutama di dalam bab istidlal itu.
Yang kelima, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Akal gamblang selalu mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan rasional berdasarkan pemahaman yang baik terhadap situasi atau masalah yang dihadapi. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, untuk menata cara berpikir itulah akhirnya dibuat konsep yang bernama dengan ilmu logika, ilmu mantek. Sementara objek bahasanya boleh dikatakan ada dua hal. Banyak, tapi yang penting adalah dua hal ini, yaitu definisi dan argumentasi, at-ta'rif wal istidlal. Karena yang mencolok dari berpikirnya manusia itu adalah ingin tahunya terhadap esensi sesuatu. Saya ulangi, karena yang mencolok dari berpikirnya manusia adalah ingin tahunya terhadap esensi sesuatu. Dan ingin tahunya terhadap kenapanya sesuatu. Maka untuk dua inilah ilmu logika itu dibuat. Karena itu ilmu logika ini memiliki dua bahasan pokok, yaitu at-ta'rif wal istidlal, definisi dan argumentasi. Jadi secara global, ilmu logika mengajari kita berpikir benar dalam dua hal tersebut. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, logika ini merupakan dasar bagi semua ilmu. Ilmu apa saja memerlukan kepada ilmu logika, mulai dari ilmu berhitung, sejarah, fisika, kimia, komputer, sampai para ilmu-ilmu agama seperti tafsir, usulul fikih, hadis, ulumur rijal, dan seterusnya memerlukan kepada ilmu logika. Makanya kita sering melihat setiap bab itu sebelum dibahas, maka terlebih dulu diketengahkan ta'rifnya. Karena itu ilmu logika ini disebut dengan ibunya ilmu. Kenapa ilmu logika dan tanpanya bisa membuat kacau seluruh ilmu? Jawabnya, karena ilmu logika itu adalah ilmu yang menata cara berpikir, yang menata cara berpikir kita. Berpikir, sebagaimana telah difitrahkan Tuhan, adalah kemampuan manusia untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Seperti fitrah berjalan yang ada pada manusia, atau fitrah kemampuan berbicara. Namun demikian fitrah-fitrah itu tidak akan bisa diterapkan dengan benar dan baik kalau tidak dibarengi dengan penataan dan bimbingan atau pedoman. Kalau asal berpikir saja, asal berbicara saja, atau asal berjalan saja, maka bukan bisa membuat manusia mencapai yang diinginkan, akan tetapi malah bisa masuk ke dalam jurang kesalahan dan salah paham. Nah, untuk menata cara berpikir itulah akhirnya dibuat konsep yang bernama dengan ilmu logika. Objek bahasanya boleh dikatakan ada dua hal yang penting, yaitu definisi dan argumentasi. Namun, seorang tidak bisa membuat suatu definisi yang tepat atau argumentasi yang tepat sebelum mempelajari masalah kalimat, masalah kulliyatul khamsah, dan lain sebagainya. Tapi ujung dari semua pembahasan di dalam ilmu mantek ya ini, at-ta'rif wal istidlal. Karena yang mencolok dari berpikirnya manusia itu adalah ingin tahunya terhadap esensi sesuatu, dan ingin tahunya terhadap kenapanya sesuatu, maka untuk dua hal inilah ilmu logika itu dibuat. Karena itu ia memiliki dua bahasan pokok, definisi dan argumentasi. Jadi secara global, ilmu logika mengajari kita berpikir benar dalam dua hal tersebut. Karena itu ia mengajari kita bagaimana cara mendefinisikan sesuatu yang benar dan bagaimana cara berargumentasi dengan benar. Jadi masih mau percaya ilmu logika tidak penting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Tajib.